Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damira, NIM 18031036, berasal dari Micro Teaching Kelas J. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan untuk RPP, LKPD, serta alat evaluasi dan juga media pembelajaran yang sudah saya buat. Selamat menonton, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih kelihatannya, ibu ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semangat ya anak-anak ibu sekalian untuk belajar hari ini? Sudah sarapan tadi pagi? Iya. Ada yang belum? Kenapa nggak sarapan tadi? Harusnya sarapan dulu ya, agar kita dapat berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Besok sarapan ya, besok-besoknya lagi sarapan ya, karena sarapan itu penting, nak. Oke. Selanjutnya, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka terlebih dahulu mari kita rapikan dulu di sekitar tempat duduk kita. Kalau misalnya ada sampah, silakan dibawa keluar. Di sebelah Nisa tuh ada sampah Nisa, dibuang dulu ya keluar. Iya, biar kita nyaman belajarnya, jadi pembelajarannya juga mudah dicerna. Sebelah Nifa tuh ada juga Nifa. Iya, silakan dibuang keluar terlebih dahulu. Yang lainnya udah dirapikan, bangkunya udah. Iya, bagus. Oke, sudah kembali tadi Nisa sama Nifa tadi, udah ya. Oke. Selanjutnya anak-anak ibu sekalian, sebelum memulai pembelajaran juga agar kita dapat belajar dengan lancar, maka kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketuanya untuk memimpin doa, Yogi. Oke. Amin amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Hadir semua nggak kita? Ada yang nggak hadir ya? Coba ibu cek ya. Yogi Nabila Fitra hadir. Oke. Eka Fitayanti, Nisa Firda hadir ya. Nifa hadir juga. Putri Ramadhani, oke. Tama hadir. Siapa lagi nih? Vio hadir juga. Tasya nggak hadir ya Tasya? Kenapa Tasya nggak hadir? Oh, sakit. Udah berapa lama sakitnya, nak? Oke, baik. Kita doakan ya agar Tasya cepat sembuh biar kita bisa sama-sama lagi belajar. Siapa lagi nih? Fauzia hadir. Oke, hadir ya. Oke, jadi Tasya aja ya nggak hadir pada hari ini. Kita doakan sekali lagi agar Tasya dapat cepat sembuh biar kita sama-sama lagi belajar di sekolah ini. Oke. Anak-anak ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, maka ibu akan mereview terlebih dahulu pembelajaran kita yang udah kita pelajari sebelumnya ya, di minggu yang lalu. Ada yang ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Iya, benar, Kingdom Animalia. Ibu ingin sedikit membahas, masih ingat nggak ya tentang ciri-ciri dari Kingdom Animalia ini? Ayo, coba siapa yang masih ingat? Siapa yang ulang pembelajarannya? Kan kemarin juga sudah dikasih PR ya kan? Iya. Siapa yang mau? Vio? Oke, coba sebutkan ciri-ciri dari Kingdom Animalia. Iya, heterotrof. Kemudian? Ya, dia dapat bersifat motil ya, atau dapat bergerak. Kemudian? Lupa. Oke, siapa lagi yang ingin menambahkan? Fauzia, ya, silakan Fauzia, apalagi selain heterotrof dan dia bersifat dapat bergerak? Iya, dia multiselular dan juga dapat bereproduksi atau berkembang biak ya secara aseksual dan seksual. Ya, bagus untuk Vio sama Fauzia. Ya, ibu harapkan yang lainnya juga tetap bisa mengulang pembelajarannya setelah kita belajar. Pembelajaran apa aja itu? Biologi kah, matematika kah, fisika kah, apa aja. Jadi kita harus ulang kembali pembelajarannya, karena
lancar kaji, Dek, diulang. Iya benar. Oke. Selanjutnya anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan mempelajari bab baru di dalam pembelajaran biologi ini. Ini ya, misalnya ibu kasih tahu kita itu akan mempelajari suatu interaksi yang terjadi antar beberapa komponen seperti itu. Terjadinya ada di lingkungan kita. Kita juga termasuk dalam interaksi tersebut. Kita juga termasuk di dalam komponen-komponen tersebut. Kira-kira kalau ibu berikan clue seperti itu, kira-kira pada hari ini kita akan belajar apa tuh? Iya benar, kita hari ini akan tentang belajar ekosistem. Oke, dalam pembelajaran ekosistem ini ada beberapa untuk hari ini ya. Jadi ada beberapa hal yang mesti anak-anak ibu ketahui. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama, kita dapat mengetahui apa itu ekosistem, kemudian itu apa ekologi, kemudian apa komponen abiotik dan biotik di dalam ekosistem tersebut, kemudian bagaimana hierarki dari ekosistem, serta bagaimana interaksi-interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Oke. Selanjutnya anak-anak ibu sekalian, coba ibu tanya ya, karena ekosistem ini kan bukan suatu pembelajaran yang baru kita pelajari di SMA. Sebelumnya di SMP kita juga telah belajar, bahkan dari SD pun kita sudah mempelajari tentang ekosistem ini. Jadi ekosistem itu bukan pembelajaran yang baru sekali, baru anak-anak ibu dengar, tidak. Bahkan ekosistem ini merupakan pembelajaran yang dekat sekali dengan kita karena kita termasuk ke dalam komponen-komponen ekosistem tersebut. Oke, kalau misalnya kita mendengar kata-kata ekosistem, kira-kira itu kita sedang mempelajari ilmu apa? Ada yang tahu kita kalau misalnya kita mempelajari ekosistem ini, kita mempelajari ilmu apa? Termasuk ke dalam apakah ekosistem ini? Ada yang bisa menjawab? Iya Putri? Nah benar sekali, ekologi ya. Jadi kalau misalnya kita mempelajari tentang ekosistem, kemudian kita tarik ke atas, itu tentunya kita ekosistem ini berada di lingkup pembelajaran atau lingkup ilmu ekologi, dimana ekologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan logos. Oikos itu berarti rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos itu berarti ilmu. Jadi kalau misalnya kita simpulkan apa itu? Coba Yogi, coba apa itu? Kalau misalnya kita simpulkan oikos dan logos, ekologi ini dari kata-katanya, kalau kita susun itu kesimpulannya ekologi itu apa? Iya benar ya, yang disebutkan Yogi itu sudah benar, sudah bagus. Ekologi itu berarti kita merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi saling ketergantungan. Oke. Kita sudah membahas tentang istilah ekologi ya, yang merupakan ilmu dari ekosistem yang kita pelajari hari ini. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang ekosistem ini, tentunya kita juga akan mempelajari tentang hierarki. Nah, hierarki ini anak-anak ibu sekalian, ini juga merupakan bukan sesuatu yang baru juga kita pelajari. Misalnya ibu contohkan, ibu atau anak-anak ibu sekalian atau kita sebagai manusia, itu merupakan salah satu contoh dari hierarki juga. Kalau misalnya secara panjang kita jabarkan, itu dari sel, kemudian jaringan, kemudian organ, sistem organ, organisme, kemudian apalagi individu, kemudian iya benar sekali ada populasi, kemudian setelah populasi ada lagi apa tuh di tingkatan setelah populasi? Ada yang tahu? Ya, komunitas. Kalau populasi itu apa contohnya? Ya benar, sekelompok kambing, sekelompok sapi, seperti itu. Kalau misalnya komunitas itu apa contohnya? Vio. Ya benar, misalnya di suatu padang rumput, kemudian ada sekelompok sapi, kemudian juga ada sekelompok kambing. Jadi kumpulan beberapa
populasi. Kumpulan dari populasi itu merupakan komunitas. Kemudian dari di atas komunitas itu ada yang namanya ekosistem yang kita pelajari hari ini, hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Atau bisa juga dikatakan sebagai hubungan interaksi antara komponen abiotik dan biotik. Oke, anak-anak ibu sekalian, setelah itu ada ekosistem kan. Kalau di ekosistem itu di atasnya ada lagi tuh namanya bioma. Kumpulan dari ekosistem itu bioma. Kemudian kumpulan dari bioma itu ada yang namanya biosfer. Anak-anak ibu juga bisa lihat di slide yang sudah ibu tampilkan ya, karena pada hari ini ibu menggunakan slide PowerPoint untuk menerangkan pembelajaran tentang ekosistem ini. Nah, anak-anak ibu sekalian, dari hierarki ekosistem itu maka kita dapat mengambil pelajaran bahwa sesuatu yang besar itu dibentuk dari yang kecil terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak ibu bisa mau mendapatkan sesuatu yang bagus, maka belajarlah dari sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Bangun dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu sampai nanti misalnya menjadi sesuatu yang besar. Karena apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Ya, anak-anak ibu sekalian, itu juga berlaku untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita belajar ini tidak hanya tok belajar saja, tapi kita juga tentunya akan mengaitkan pembelajaran kita itu dengan pembelajaran kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Oke. Itu kita tadi sudah belajar tentang hierarki. Kemudian kita akan membahas tentang lingkungan abiotik dan biotik seperti tujuan yang telah ibu sebutkan tadi. Kita akan mempelajari tentang lingkungan biotik dan abiotik. Apa itu lingkungan abiotik? Apa itu lingkungan abiotik? Oh iya, ngapain itu Alan? Udah ya, nanti main-mainnya lagi. Sekarang belajar dulu, nanti kan ada jam istirahat ya. Oke, anak-anak ibu semuanya harus memperhatikan ya apa yang ibu jelaskan, karena nanti kita akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Nanti kita akan melakukan pengamatan seperti itu. Udah ya Alan? Udah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik? Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang lingkungan abiotik dan biotik tadi ya. Kalau seperti yang ibu bilang tadi, bahwa lingkungan abiotik dan biotik ini bukan sesuatu yang baru juga. Dari kata-katanya abiotik dan biotik, tentunya anak-anak ibu sudah tahu nih contoh-contohnya apa, abiotik dan biotik ini apa aja, atau pasti ada yang sudah terngiang di otak anak-anak ibu apa itu lingkungan abiotik dan biotik. Ada yang bisa menjelaskan apa itu lingkungan abiotik dan biotik? Lingkungan abiotik terlebih dahulu deh. Ada yang bisa menjelaskan? Siapa yang mau atau ibu tunjuk? Ada yang mau? Siapa yang mau, anak-anak ibu sekalian? Nisa. Oke, apa itu lingkungan abiotik, nak? Ya, ada yang ingin menambahkan jawaban dari Nisa? Itu sudah bagus ya, Nisa. Oke, Putri. Oke, silakan. Ya, jadi jawaban dari tunggu ibu tanya dulu. Kira-kira Alan benar nggak apa yang udah dijelasin sama Nisa dan Putri tadi tentang lingkungan abiotik? Udah ya benar. Jadi yang dikatakan atau dijelaskan oleh Nisa dan Putri tadi itu udah benar, sudah komplit, bahwa lingkungan abiotik ini merupakan lingkungan yang tidak hidup, melingkupi komponen-komponen yang tidak hidup. A itu berarti tidak hidup, biotik itu hidupnya. Jadi A biotik tidak hidup, seperti itu. Jadi tahu ya, berarti kalau udah tahu abiotik berarti biotik tahu ya apa? Coba Alan, berarti lingkungan biotik itu apa? Iya, lingkungan biotik berarti lingkungan yang terdiri dari komponen-komponen yang hidup. Nah, kalau begitu sudah kita tahu, sudah kita mengerti apa itu pengertian dari lingkungan abiotik dan biotik. Tentunya anak-anak ibu tahu tuh contohnya apa aja.
Coba contohkan Tama. Apa itu contoh lingkungan apa dulu ya, abiotik? Ya, ada suhu, kemudian ada apa lagi? Kelembapan, kemudian ada apa yang abiotik lagi? Ya, sinar matahari, benar. Ada air, ada senyawa-senyawa, tanah juga termasuk kepada lingkungan abiotik atau lingkungan tidak hidup. Ya, suhu ya. Kemudian untuk lingkungan biotik berarti lingkungan yang lingkungan hidup. Coba contohkan, siapa yang mau mencontohkan? Oh, Yogi, oke, silakan Yogi. Ya, sudah benar. Ada yang menambahkan jawaban dari Yogi? Nisa lagi, oke. Nisa, silakan Nisa. Ya, contohnya bisa kita, kemudian ada tumbuhan, kan makhluk hidup juga. Kemudian ada hewan, pokoknya segala sesuatu di muka bumi ini yang hidup. Ya, berarti kecuali ini kebalikan nih dari yang si abiotik ini. Berarti kalau abiotik suhu, udara, kelembapan, tanah, sinar matahari, sesuatu yang tidak hidup, berarti lingkungan biotik sebaliknya, komponen yang hidup. Kita, manusia kan, kemudian hewan, tumbuhan, seperti itu. Pokoknya segala sesuatu yang hidup itu adalah lingkungan biotik, komponen biotik. Sampai di sana paham anak-anak ibu sekalian? Oke, atau ada yang bisa mengulangi? Ya, Vio mau mengulangi? Ya, silakan. Ya, benar. Iya. Oke, sudah paham ya tentang lingkungan biotik dan biotik. Kalau misalnya ibu contohkan di dalam ruangan ini berarti apa aja tuh lingkungan abiotiknya? Ya, suhu nih yang bisa kita rasakan, kemudian apa lagi? Udara ya. Kemudian sinar matahari yang masuk lewat jendela ini. Kemudian ya apa lagi ya? Ya tanah, di luar ada tanah ya, seperti itu. Oke. Kalau yang hidup kita, mungkin kalau ada semut atau ada kecoa ya, kalau kotor kelasnya. Ada nggak kecoa kira-kira dekat lemarinya? Lemari kelas ini? Nggak ada ya. Anak-anak ibu harus piket agar kelasnya bersih. Kalau misalnya kelasnya bersih, belajarnya jadi nyaman. Oke, kita udah mempelajari tentang lingkungan biotik dan abiotik. Tentunya ibu harapkan anak ibu semuanya dapat paham mengenai lingkungan abiotik dan biotik ini, karena di praktikum nanti itu akan berguna sekali konsep ini. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari interaksi antar komponen. Seperti yang ibu bilang tadi, kita juga harus mengetahui interaksi antar komponen itu sendiri. Jadi anak-anak ibu sekalian, interaksi antar komponen ini sebenarnya adalah pembelajaran yang dekat juga dengan kita, karena kita juga termasuk ke dalam komponen-komponen tersebut. Contohnya kita tadi kan termasuk ke dalam komponen apa? Iya, benar, termasuk ke dalam komponen biotik. Untuk interaksi ini, anak-anak ibu bisa lihat di slide yang udah ibu tampilkan di layar. Iya, komponen interaksi antar komponen itu ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama itu ada interaksi, coba dibaca. Siapa mau baca? Ya, Yogi, silakan. Ya, interaksi antar organisme, kemudian antar populasi, kemudian antar komunitas, dan antar komponen abiotik dan biotik itu sendiri. Kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk interaksi antar organisme itu, ini contohnya pasti anak-anak ibu sekalian sudah mengetahuinya. Ini berbagai macam dari simbiosis. Kemudian nanti ada ditambah dengan mungkin namanya yang predasi, kemudian interaksi yang bersifat netral, seperti itu. Kalau simbiosis apa-apa aja yang udah dipelajari? SMP udah belajar kan ya? Iya, ada mutualisme, kemudian parasitisme, komensalisme, kemudian ada predasi, kemudian ada juga interaksi netral namanya. Kalau misalnya ibu ulang ya, kita mempelajari tentang simbiosis mutualisme. Apa aja itu simbiosis mutualisme contohnya? Berarti interaksi yang saling apa tuh?
Ya, saling menguntungkan antar komponennya, antar organismenya. Misalnya apa? Ya, yang paling sering dicontohkan ya, tuh kupu-kupu itu ada kupu-kupu dan dengan siapa? Dengan bunga ya. Apa itu bentuk dari interaksinya? Maksud ibu seperti apa keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak? Ada yang bisa menjelaskan? Tentunya tahu dong ya, soalnya kita udah belajar ini di SMP juga. Iya. Tama ya, oke. Apa seperti apa itu bentuknya? Iya benar sih. Serang kupu-kupu yaitu termasuk serangga ya, dia serangga itu mendapatkan nektar dari si bunga. Kemudian si bunga si peran si serangga atau kupu-kupu ini kepada bunga yaitu dia membantu penyerbukan pada bunga tersebut. Kemudian ada simbiosis apa lagi? Parasitisme ya. Kalau parasitisme ini dari kata-katanya saja tentu anak-anak ibu sudah tahu nih contohnya parasitisme. Biasanya itu dicontohkan dengan tanaman benalu dengan tumbuhan inangnya, tempat dia hidup. Jadi dia bersifat parasit, mengganggu seperti itu. Jadi ada satu komponen yang dirugikan, ada satu komponen yang diuntungkan. Kalau misalnya si benalu dengan si pohonnya ini, berarti dia si benalu ini bisa menumpang hidup, kemudian mengambil makanan dari si inangnya ini, namun si inangnya ini bisa mati. Ya itu namanya simbiosis dari parasitisme. Parasit, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Kemudian ada interaksi yang bersifat netral. Interaksi yang bersifat netral ini contohnya ya benar sekali. Jadi kalau misalnya tidak terjadi interaksi pun dia nggak apa-apa, tidak apa-apa. Terjadi pun interaksi antar komponen tersebut juga tidak apa-apa. Jadi netral. Jadi tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan juga. Tidak sama-sama diuntungkan juga, tidak sama-sama dirugikan juga. Kemudian ada contohnya predasi juga. Oke, kita lanjut ke interaksi antar populasi. Interaksi antar populasi ini kalau misalnya anak-anak ibu pernah dengar, itu contohnya ada alelopati, kemudian ada kompetisi. Kita bahas satu-satu. Kalau alelopati ini, kalau misalnya ibu contohkan pohon walnut, tahu nggak? Pohon juglans, pohon walnut, pernah dengar? Pernah ya? Pernah lihat? Belum? Oke, nanti searching aja di Google. Oke, ibu carikan ya seperti apa pohon walnut itu. Nah, ini pohon walnut. Nah, pohon walnut itu anak-anak ibu sekalian, kalau misalnya dia tumbuh nih di suatu daerah atau tempat, nah tumbuhan yang lain itu yang di sekelilingnya itu tidak dapat tumbuh. Karena apa? Karena dia menghasilkan zat yang bersifat toksik, sehingga membuat tanaman yang di sekelilingnya itu tidak bisa tumbuh di sekelilingnya, seperti itu. Karena dia menghasilkan senyawa yang bersifat toksik tadi, seperti itu kalau pohon walnut. Jadi kalau misalnya ada nih sebuah tempat ditumbuhi dengan pohon walnut, itu ya biasanya pohon walnutnya aja yang ada, yang di sekelilingnya itu biasanya tidak ditumbuhi oleh tumbuhan lain, seperti itu. Kalau kompetisi pastinya tentu tahu ya. Kalau contoh dari kompetisi, ada dua organisme yang berkompetisi, baik itu untuk mendapatkan wilayahnya, kemudian ada yang untuk mendapatkan makanan, seperti itu. Kemudian kita masuk ke interaksi antar komunitas. Interaksi antar komunitas ini misalnya ada komunitas sawah, kemudian ada juga komunitas sungai. Nah, komunitas sawah itu kira-kira ada apa aja tuh? Pasti ada komponen abiotik dan biotiknya juga kan di sana. Komunitas sawah itu biasa ditumbuhi ada di sana. Misalnya apa contohnya anak ibu? Kalau untuk faktor abiotik dan biotiknya kita tahu ya, kalau misalnya di sana ada faktor abiotik yang ada sinar matahari, kemudian ada tanah, ada air ya.
Kemudian untuk biotiknya ada tentunya tumbuhannya. Sawah berarti padi ya. Kemudian nanti pastinya juga biasanya ada ular juga. Ya, ada burung juga ya. Jadi ada nanti berarti kalau di komunitas sawah nanti ada air, kemudian udara, sinar matahari, kemudian ada komunitas. Kalau untuk komunitasnya berarti ada komunitas ular begitu. Kemudian pokoknya komunitas itu kan kumpulan apa tadi? Berbagai populasi, berarti ada banyak populasi di sana, ada populasi burungnya, ada populasi ularnya, seperti itu. Kumpulan dari populasi. Kemudian satu lagi ada sungai ya, tadi Ibu contohkan ya. Sungai itu berarti ada apa? Kalau komunitas sungai berarti dia terdiri dari, kalau faktor abiotiknya tentu ada air ya, kemudian ada batu, ada tanah juga, ada pasir. Kemudian kalau untuk yang hidupnya ya ada tentunya ikan ya, mungkin ada bekicot juga di sungai itu. Kemudian ada berudu seperti itu ya. Nah, kumpulan-kumpulan dari itu kan membentuk menjadi komunitas. Kumpulan dari populasi misalnya populasi ikan, kemudian populasi bekicot, populasi kodok, seperti itu ya. Jadi dia tentunya akan membentuk komunitas. Nah, nantinya anak-anak ibu sekalian, si komunitas sawah dengan komunitas sungai itu tentunya akan berinteraksi, karena biasanya kita lihat nih, sawah itu nanti akan ada perairannya dialirkan ke sungai. Nanti itu kalau misalnya di tingkat yang lebih tinggi itu nantinya akan menyebabkan adanya aliran energi, itu membentuk peredaran nutrisi dari kedua komunitas tersebut. Ada aliran energi di antara komunitas sawah dan komunitas sungai, seperti itu. Sampai sana paham anak-anak ibu sekalian? Oke. Untuk interaksi sudah selesai kita mempelajarinya sampai interaksi. Oh, belum ya, maaf ibu. Ada satu lagi ya, ada interaksi antar komponen abiotik dan biotik. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, kalau misalnya kita mencontohkan dari interaksi antar komponen abiotik dan biotik ini, ya tadi kita kan udah belajar tuh tentang komponen abiotik dan biotik. Tentunya interaksi yang terjadi antara komponen biotik dan abiotik tersendiri yang akan menjadikannya sebuah ekosistem. Misalnya ekosistem sawah, berarti interaksi yang terjadi antara komponen abiotik dan biotik yang ada di sawah. Berarti tadi kan udah kita bahas juga tuh, di sawah ada apa aja. Iya, kalau faktor abiotiknya ada, iya benar, air, udara, sinar matahari. Itu akan berinteraksi dengan komponen biotiknya, apa? Ya burung, kemudian ada bekicot juga ya, juga ada di sawah. Kemudian ada mungkin ikan-ikan kecil juga di sana. Kemudian ada ular juga di sana ya. Atau misalnya kalau yang lebih tinggi lagi, biasanya pastinya anak-anak ibu juga sudah belajar ya tentang rantai makanan. Biasanya di sawah tuh ada rantai makanan yang produsen 1, 2, 3, nanti ada produsen 3-nya, biasanya elang gitu ya, ular, seperti itu. Itu yang untuk interaksi antar komponen biotik dan biotik. Oke anak-anak ibu sekalian, sampai di sana paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang ingin ditanyakan kira-kira apa misalnya tentang lingkungan abiotik dan biotik, bagaimana interaksinya sih Bu gitu. Ada nggak yang mau ditanyakan? Ada anak-anak ibu sekalian? Ada? Oh, Nanda mau nanya apa? Silakan. Iya, bagus pertanyaan Nanda ya, sudah bagus. Berarti Nanda memperhatikan dan juga berkonsentrasi tadi sehingga memunculkan pertanyaan seperti itu. Oke, Nanda itu nanya yaitu tentang ada nggak sih, kan tadi kita udah belajar tuh tentang faktor abiotik ya. Jadi salah satunya itu ada tentang kelembapan, kan ada suhu juga, ada air tanah, sinar matahari. Nah, si Nanda ini bertanya tentang kelembapan. Nah, bagaimana kata si Nanda, bagaimana ada nggak sih perbedaan yang dibuat oleh
si kelembapan ini, bagaimana perbedaan tumbuhan-tumbuhan yang ada di tempat yang berada di tempat yang kelembapannya tinggi dan juga yang berada di tempat kelembapan yang rendah. Ya, benar begitu ya Nanda? Oke. Kira-kira ada enggak anak-anak ibu sekalian yang bisa menjawab, bisa menganalisa kira-kira gimana ya perbedaan dari tumbuhan yang berada di tempat yang lembab dan yang tempat yang tidak lembab itu? Ada? Fauzia mau coba? Oke, coba. Ya, ada yang bisa menambahkan? Jawaban dari Fauzia itu sudah mendekati baik, bagus, dan benar juga jawabannya. Sudah mendekati ya. Lala? Ya? Oke. Jadi ibu bahas ya. Pertanyaannya sudah bagus, yang dijawab oleh Fauzia dan Lala tadi juga sudah mendekati bagus, sudah mendekati benar juga. Oke, kalau misalnya kita coba bayangkan ya, kalau misalnya tempat yang lembab itu contohnya apa? Ya, pegunungan seperti itu ya. Kemudian tempat yang tidak lembab, ya pantai. Kira-kira coba bandingkan kalau misalnya tumbuhan di pegunungan seperti apa contohnya? Ya, lumut-lumut seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Ya, oke. Kalau misalnya di tempat yang tidak lembab, di tempat yang kelembapannya itu rendah, apa itu contohnya? Kan pantai tadi tuh, contohnya apa? Iya, pohon kelapa ya. Jadi kalau misalnya seperti itu dari contohnya tuh berarti kita sudah bisa mengetahui bagaimana perbedaan dari tumbuhan yang berada di tempat yang lembab, tumbuh di tempat yang lembab, dan tempat yang tidak lembab. Tentunya berbeda ya. Kalau misalnya di pegunungan tumbuhnya ya lumut dan teman-temannya. Kemudian kalau di pantai, iya, berarti kalau misalnya kita ambil kesimpulan berarti kelembapan itu juga mempengaruhi si organisme yang bisa hidup di sana. Berarti kalau misalnya si lumut bisa hidup di pegunungan, berarti dia cocok dengan tempat yang kelembapannya tinggi. Dia butuh kelembapan yang tinggi, bisa dia hidup di sana, bisa dia menyesuaikan diri. Kemudian berarti kalau yang di tempat yang tidak lembab atau yang tempat yang kelembapannya rendah, berarti iya si pohon kelapa. Berarti dia juga bisa dia memang bisa menyesuaikan diri dan memang dia butuh tempat yang seperti itu. Oke, sudah paham ya Nanda? Oke, Ananda sekalian. Oke, pada hari ini kita akan seperti yang Ibu udah jelaskan tadi ya, udah Ibu singgung juga tadi bahwa kita pada hari ini akan melakukan pengamatan. Nah, pengamatannya itu di sekitar sekolah kita saja. Karena kita belajar tentang ekosistem, maka kira-kira apa aja tuh yang ada di sekolah kita yang bisa kita amati? Ya, ada taman, kemudian apa lagi? Ya, kita ada kolam juga ya, bisa kita jadikan bahan pengamatan nantinya. Iya, jadi kita ada berapa orang? Oke, Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok saja ya. Kan kita ada 3 kolam tuh. 2 kolam ya. Kemudian ada 1 taman. Kan beda tuh isi ikan yang di kolam 1 dan kolam 2-nya. Nah, jadi ada 3 kelompok ya. Silakan bagi jadi 3 kelompok. Ibu atau Ananda sekalian yang bagi? Ibu aja ya. Kita bagi berdasarkan tempat duduk saja bagaimana? Biar tidak biar tidak ribut ya. Bagian kelompok 1 itu Putri, Nanda, Alan sama Fauzia. Kemudian bagian sini ada Tama, itu kelompok 2 ya, Tama, Vio, kemudian Noverida sama Nisa. Kemudian kelompok 3 ada Vita, kemudian jangan ribut ya anak-anak sekalian.
Jadi ada kelompok 1, 2, dan 3. Silakan susun bangkunya, jadi nanti ketika berdiskusi lebih gampang ya Nanda. Oke, sudah? Oke, ini Ibu sudah siapkan kertas untuk bahan pengamatannya. Nanti silakan tulis hasil-hasil pengamatannya aja, bagian komponen abiotik dan biotiknya itu apa aja, kemudian bagaimana interaksi dan apa aja nama interaksi yang ada di sana. Kan kita tadi udah belajar tuh tentang komponen abiotik, biotik, dan juga tentang ya berbagai macam interaksi yang ada di ekosistem ini. Nah, silakan ini digunakan. Silakan bekerja dengan tidak ribut ya. Kalau ngomongnya tidak usah keras-keras, karena nanti terganggu kelas sebelah ya Nanda. Gimana Nanda, udah ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Formatnya apa aja ya Bu? Nanti kan kita ada berapa anggotanya, nanti bikin ketuanya siapa, kelas apa, terus kita belajar apa, materinya apa. Yang komponen abiotiknya harus dibuat semua. Iya, kalau misalnya kita nanti dapatnya untuk mengamati kolam, berarti komponen abiotik yang di kolam itu apa aja. Terus kalau misalnya kita dapat yang di taman, komponen abiotiknya yang di taman itu apa aja. Terus komponen biotik juga dibikin. Terus bagaimana interaksi-interaksi yang ada di kolam, ataupun kalau misalnya kita nanti dapat untuk pengamatan di taman. Baik Bu, terima kasih. Oke Nanda sekalian, tadi udah Ibu kasih waktu ya 20 menit ya, udah cukup ya. Udah selesai berarti pengamatannya. Oke. Sekarang Ibu ingin salah satu perwakilan dari kelompoknya ada yang presentasi. Kelompok siapa yang ingin presentasi? Ibu tunjuk atau mau maju sendiri? Kelompoknya Kak Vita? Oke. Silakan Vita dipresentasikan ya apa yang sudah didapatkan. Tadi Vita kelompok apa? Oke, taman ya. Kebun. Oke. Silakan Vita. Kami melakukan pengamatan di kebun. Ekosistem adalah sistem alat yang dibentuk dari interaksi antar makhluk hidup dan interaksi antara makhluk hidup dengan faktor lingkungannya pada suatu kawasan tertentu. Komponen penyusun ekosistem tujuannya untuk mengamati komponen-komponen penyusun ekosistem. Alat dan bahan yaitu alat tulis dan ekosistem seperti kebun atau kolam, yang dalam hal ini kami menggunakan kebun. Cara kerja: mengamati ekosistem kebun, mengamati komponen-komponen yang ada dalam ekosistem kebun, baik komponen biotik maupun abiotik, serta mencatat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Komponen biotik terdiri dari kupu-kupu, rumput teki, laba-laba, kucing, tanaman gelondokan pecut, burung perenjak, semut, tanaman ketapang, tanaman teh-tehan, kodok, cacing, ulat, capung, rumput Jepang, bunga euphorbia, rayap, pohon bambu-bambuan, tanaman benalu, lebah, lalat, kutu pada kucing, anggrek, cicak, bunglon, dan nyamuk. Komponen abiotik yaitu daun kering, batu, udara, cahaya matahari, tanah, air, bungkus semen, pupuk, gayung, ember, botol minuman, aqua gelas, mobil, kuas, kerikil, pasir, kawat, selang air, tiang listrik, dan tiang bendera. Pertanyaannya, dari komponen biotik yang Anda temukan, tentukan komponen yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Yang kedua, apakah terjadi interaksi antara komponen-komponen penyusun ekosistem? Jawaban untuk pertanyaan pertama, komponen yang berperan sebagai produsen yaitu rumput teki, bunga, tanaman gelondokan pecut, tanaman ketapang, teh-tehan, rumput Jepang, bunga euphorbia, pohon rambutan, dan tanaman benalu. Komponen sebagai konsumen yaitu kupu-kupu, kucing, burung perenjak, semut, katak, cacing, ulat, capung, rayap, lebah, lalat, dan laba-laba. Untuk pertanyaan kedua, ya, terjadi interaksi antara komponen-komponen penyusun ekosistem. Interaksi antara bunga dengan lebah yaitu mutualisme, karena lebah menghisap madu pada bunga dan lebah dapat membantu penyerbukan pada bunga, sehingga sama-sama saling menguntungkan. Yang kedua, interaksi antara kutu dengan kucing yaitu parasitisme. Yang ketiga, interaksi mutualisme antara cacing dengan tanah. Yang keempat, interaksi komensalisme antara anggrek dengan pohon gelondokan
pecut. Dan yang kelima, predasi, yaitu antara cicak dengan nyamuk. Jadi kesimpulannya adalah dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik sebagai penyusun ekosistem tersebut, dan terjadi interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Oke Ananda sekalian, Vita silakan, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya kepada kita semua ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, hasil presentasinya sudah bagus, sudah lengkap, sudah disebutkan, sudah dijelaskan juga bagaimana itu ekosistem, komponen abiotik dan biotiknya, kemudian bagaimana interaksi antar komponen, serta sudah dijawab juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di pertanyaannya ada di LKPD yang sudah Ibu berikan tadi. Oke. Dari sana berarti kita udah mengetahui tuh kalau di kebun yang sudah dijelaskan Pita tadi udah ada apa aja tuh komponen abiotik sama biotiknya ya. Kemudian kita juga sudah mengetahui bagaimana interaksi yang terjadi di pengamatan yang sudah di kelompok 3 lakukan begitu. Oke, sampai di sana Nanda sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran pada hari ini dari awal sampai akhir? Ada? Ya, Vita mau nanya? Ya, silakan. Bertanya, bagaimana hubungan antara suhu dengan metabolisme makhluk hidup? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Kak Vita tadi ya. Jadi Vita itu menanyakan, jadi bagaimana sih Bu hubungan antara suhu sebagai faktor abiotik ya dia dengan metabolisme makhluk hidup ya. Pertanyaan bagus ya. Oke, ada yang ingin menjawab, ada yang bisa menganalisis bagaimana itu bagaimana itu hubungan si suhu sebagai faktor abiotik dengan si metabolisme makhluk hidup sebagai komponen biotik. Ada yang mencoba menjawab anak-anak ibu sekalian? Oke, ada? Oke, Tama mau jawab? Silakan. Iya, nggak apa-apa kalau kan kita sama-sama belajar juga, jadi kita nggak apa-apa, jawab aja. Iya, silakan Tama. Dengarkan ya Nanda. Oke, ada yang bisa menambahkan jawaban dari Tama? Jawaban Tama sudah bagus ya. Oke, Fauzia. Oke, silakan. Iya, sudah mendekati bagus dan benar jawaban dari Ananda Tama dan juga Fauziah tadi. Jadi hubungannya seperti ini Ananda. Si suhu ya sebagai faktor abiotik itu tentunya itu akan mempengaruhi metabolisme makhluk hidup. Kenapa? Karena sebagai metabolisme makhluk hidup itu berarti ada di tubuh kita, di tubuh makhluk hidup. Nah, proses metabolisme makhluk hidup ini tentunya merupakan merupakan proses dari reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini tentunya akan dibantu oleh si enzim. Nah, enzim ini sebagai katalisator. Iya. Kalau belajar di kimia, katalisator itu untuk apa? Iya, mempercepat rangsang ya. Jadi si suhu tadi metabolisme tadi merupakan reaksi kimia yang membutuhkan enzim. Nah, enzim ini anak-anak ibu sekalian itu dipengaruhi oleh suhu. Dia akan bekerja optimal di suhu yang optimal juga. Jadi ketika dia bekerja ada di suhu yang terlalu tinggi atau terlalu tinggi, maka si enzim ini akan terdenaturasi. Kemudian kalau misal dia ada di suhu yang terlalu rendah, dia dapat tidak berfungsi atau tidak bekerja seperti itu. Kalau seperti itu berarti mempengaruhi ya si suhu ini terhadap metabolisme makhluk hidup, karena si reaksi kimia yang ada di makhluk hidup itu akan membutuhkan enzim. Nah, sedangkan si enzim ini dipengaruhi oleh suhu. Iya, paham sampai di sana, Vita? Bagaimana? Iya,
Sama-sama nak. Oke Ananda sekalian, kita sudah belajar tadi ya tentang ekosistem. Kita udah belajar tentang apa itu ekologi, apa itu ekosistem, bagaimana hierarki dari ekosistem itu sendiri, bagaimana ada faktor abiotik dan faktor biotiknya, kemudian bagaimana interaksi antar komponennya, serta kita juga sudah melakukan pengamatan yang sudah dipresentasikan juga tadi oleh teman-temannya. Ibu harap pembelajaran pada hari ini anak-anak ibu bisa mengerti bagaimana itu hal-hal yang sudah ibu jelaskan tadi, yang sudah kita diskusikan juga. Oke, untuk itu karena kita sudah belajar dan kita juga sudah melakukan pengamatan, ibu ingin melakukan evaluasi. Nah, bentuk evaluasinya itu ibu akan melakukan quiz. Apa ya? Jadi ibu bisa tahu sampai mana anak-anak ibu paham dengan materi yang sudah ibu ajarkan tadi. Oke, ini ibu sudah menyiapkan kertas quiznya. Silahkan dibagi. Sudah ada pertanyaan di sana, silahkan dijawab langsung. Waktunya tidak lama, 5 menit karena cuma ada 2 soal. Silakan Ananda dibagikan ya, tolong ya ketua kelas Yogi. Oke. Sudah selesai Ananda? Oke, silakan kumpulkan Yogi. Oke, terima kasih ya Ananda. Oke. Bagaimana soal kuisnya? Bisa ya, karena kan sudah belajar dan juga melakukan pengamatan juga tadi. Oke, untuk selanjutnya, untuk menambah pemahaman Ananda sekalian, Ibu sudah menyiapkan tugas juga untuk Ananda sekalian. Ya, tugasnya berupa mind map, dibuat di buku gambar A4 tentang ekosistem yang kita pelajari hari ini, apa itu ekosistem, ekologi, kemudian dan lain sebagainya. Bisa ditambahkan dengan sumber yang sudah Ibu kirimkan juga melalui handout berupa PDF di Google Classroom ya Nanda sekalian. Kemudian juga nanti ada juga tentang Ibu akan men-share juga pembelajaran lanjut kita tentang daur biogeokimia. Oke Nanda, sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang ekosistem. Terima kasih atas antusias untuk belajarnya hari ini. Tetap semangat, jangan lupa berdoa, jangan lupa tetap sehat. Oke. Ibu mohon maaf sekali atas kekurangan yang Ibu lakukan pada hari ini, atas kekurangan pada pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan Ananda sekalian dapat menerima dan mencerna pembelajaran hari ini dengan baik dan maksimal. Oke, sekian Ananda. Tetap semangat dan jangan lupa membaca dan mengulang pembelajarannya di rumah nantinya. Oke, jangan lupa buat tugas juga. Terima kasih Ananda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.